Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan kali ini Bu Aini membawa sebuah buku cerita yang sangat menarik ya. Yang sudah pernah diulas Bu Aini sebelumnya untuk judulnya. Karena ini adalah buku kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur ya. Dan buku ini ditulis oleh Rohmat Kurnia dengan penerbit PT Sarana Pancakarya Nusa, anggota IKAPI. Mari kita simak bersama ya, kira-kira judul yang akan dibacakan oleh Bu Aini apa ya? Tara. Nah, Bu Aini akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Topeng Kembar. Nah, Topeng Kembar. Ini ya, Topeng Kembar dari Provinsi Jawa Timur. Baik, anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak setelah Bu Aini membacakan cerita bisa mengambil hikmah maupun pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Topeng Kembar. Pada zaman dahulu kala, di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang berdiri megah bernama Kerajaan Bintolo. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja Bintolo memiliki seorang putri yang cantik jelita. Kecantikan sang putri terkenal ke seluruh negeri, bahkan sampai ke negeri-negeri tetangga. Oleh karena itu, banyak pemuda dari kerajaan Bintolo dan negara-negara tetangga yang jatuh hati pada sang putri. Mereka meminang sang putri untuk menjadi istri mereka. Akan tetapi, tidak ada satu pinangan pun yang putri terima. Putri selalu beralasan bahwa ia belum ingin menikah. Di suatu desa kecil tidak jauh dari kerajaan Bintolo, hiduplah seorang pemuda tukang kayu. Ia hidup bersama ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Seperti pemuda lainnya, pemuda tukang kayu ini pun menaruh hati pada sang putri dan ingin menikahinya. Namun, ia tidak memiliki keberanian. Ia hanyalah seorang tukang kayu yang setiap hari bekerja membuat topeng. Selain itu, pemuda itu pun memiliki wajah yang buruk. Bagaimana bisa aku meminang sang putri? Pinangan dari para pemuda tampan dan kaya raya saja semua ditolak sang putri. Itulah yang selalu ada di dalam pikiran si pemuda buruk rupa. Sehingga ia hanya memendam keinginannya yang nyaris mustahil itu. Akan tetapi, pikiran serta perasaan si pemuda tidak dapat dibohongi.
Pikirannya selalu melayang kepada sang putri dan tidak dapat berhenti memikirkannya. Setiap hari, setiap malam, hanya wajah sang putri yang selalu mengisi pikiran si pembuat topeng tersebut. Akhirnya, ia tidak dapat makan serta tidak dapat tidur, sehingga hal itu membuatnya jatuh sakit. Sang ibu yang selalu memerhatikan tingkah laku anaknya sangat prihatin. "Ada apa, anakku? Apakah ada yang salah? Ceritakanlah kepada ibu." Aku mencintai putri, Ibu. Tapi aku tidak memiliki keberanian untuk meminangnya dan menjadikannya istriku. Sang putri begitu cantik, sedangkan aku buruk rupa. Mana mungkin putri akan menyukai aku? Kemudian sang ibu menjawab, "Sabar anakku, bukankah kamu seorang pembuat topeng yang hebat? Buatlah sebuah topeng wajah yang tampan dan kenakanlah ketika kamu melamar putri." Pemuda itu berpikir bahwa apa yang dikatakan ibunya adalah gagasan yang bagus. Kemudian ia segera membuat topeng terbaik berupa wajah yang tampan. Setelah topeng itu selesai dibuat, ia pun memakainya. Setelah topeng itu selesai dibuat, sungguh luar biasa. Topeng tersebut sangat mirip dengan wajah aslinya. Si pemuda pun dengan penuh rasa percaya diri datang ke istana dan melamar sang putri. "Yang mulia, hamba datang untuk melamar putri Anda yang mulia," kata si pemuda kepada raja. "Tunggulah di sini, saya akan memanggil putriku kemari," jawab raja. Kemudian raja memberitahu putrinya bahwa ada seorang pemuda tampan yang ingin meminangnya. "Putriku, ada seorang pemuda tampan ingin meminangmu. Namun semuanya terserah padamu, sayang. Jika kamu mencintainya, kamu dapat menikah dengannya," kata raja. Pada saat sang putri menemui pemuda itu, ia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Baginya, pemuda tersebut adalah pemuda yang paling tampan di dunia. Kemudian putri pun memberitahu bahwa ia menerima pinangan si pemuda. Pada awalnya si pemuda pembuat topeng sangat bahagia karena apa yang ia impikan selama ini menjadi kenyataan. Akhirnya ia dapat menikahi perempuan yang ia impikan.
Akan tetapi dia sadar bahwa sang putri tidak benar-benar mencintainya karena putri hanya menyukai topeng yang ia kenakan. Si pemuda pembuat topeng tidak ingin kehilangan sang putri. Setelah selama ini ia menderita karena terus memikirkan dan memimpikan sampai jatuh sakit. Bekerja keras membuat topeng terbaik dari yang pernah ia buat. Akan tetapi ia pun tidak dapat membohongi hati nuraninya. Ia tidak mau terus-menerus hidup di dalam kebohongan. Kemudian dengan berat hati si pemuda mengatakan yang sebenarnya kepada sang putri. Ia telah siap dengan segala risiko yang akan dia tanggung jika ia harus dihukum karena telah menipu raja dan putrinya. Akhirnya, setelah menemukan saat yang tepat, si pembuat topeng mengatakan yang sebenarnya kepada sang putri tentang topeng yang ia kenakan. Namun, apa yang terjadi? Sang putri ternyata tidak marah sama sekali. Memang benar, aku mencintaimu pada pandangan pertama karena ketampananmu. Namun setelah selama ini aku mengenalmu, aku mencintaimu apa adanya. Sekarang aku mau kamu membuatkan aku sebuah topeng yang sama seperti yang kamu pakai. Aku ingin memakainya di hari pernikahan kita nanti, kata sang putri. Akhirnya keduanya pun menikah dan selama acara pernikahan keduanya mengenakan topeng yang sama. Hal tersebut membuat semua hadirin terheran-heran. Walaupun demikian, kejadian tersebut mengilhami sebagian orang untuk menciptakan sebuah tarian yang diberi nama joget topeng kembar. Tari topeng kembar ini terkenal di Jawa Timur, khususnya di kawasan Lumajang. Hingga sekarang masyarakat di daerah Lumajang, Jawa Timur masih menarikan tari ini dan oleh pemerintah setempat tarian ini dijadikan sebagai sebuah kesenian warisan leluhur dan sebagai seni budaya yang harus dijaga kelestariannya. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi cerita rakyat topeng kembar dari Provinsi Jawa Timur, dan yang akhirnya tadi ada sebuah tarian yang diberi nama joget topeng kembar yang berasal dari kawasan Lumajang, Jawa Timur. Wah, sangat menarik sekali ya cerita rakyat dari Provinsi Jawa Timur, khususnya adalah topeng kembar. Nah, anak-anakku semuanya, apa pembelajaran yang bisa kita petik dari buku cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini? Ya, yang pertama adalah
kita harus ya bersikap jujur ya, harus menjunjung tinggi kejujuran. Tidak boleh berbohong terhadap orang lain, terhadap sesama, terutama kepada orang tua, keluarga, dan juga orang lain yang ada di sekitar kita, ya. Dan terutama adalah harus jujur kepada diri kita sendiri, tidak boleh berbohong kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian kita harus selalu ya berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, karena tadi ada pemuda yang ternyata hatinya sangat baik, ya, hatinya sangat baik meskipun tadi melakukan kebohongan dengan menggunakan topeng yang tampan untuk dapat mendapatkan cinta dari putri, namun karena mempunyai hati yang baik, hati yang luhur, sehingga putri pun memaafkan dan mau menerima pemuda tersebut, ya. Karena apa? Perbuatan baik, sikap yang baik, perilaku yang baik dimanapun berada tentu akan membuahkan juga hasil yang terbaik. Jangan pernah lelah anak-anak untuk terus menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, ya. Baik anak-anak hebat semuanya, itulah tadi cerita topeng kembar yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk segala perhatian anak-anak hebat semuanya. Sampai bertemu di Bu Aini bercerita selanjutnya. Salam literasi penuh cinta. Dadah. Dan Bu Aini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.